Monggo Bapak Ibu yang bertugas. Halo Ibu Daryatinisi. Siap Ibu? Iya, aku siap. Bapak Syakir Niam sudah siap? Ya, siap. Oke, saya mulai sekarang ya Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya, kembali kita masuk ke event VCT batch 5 TI Jawa Tengah. Saya Kota Tegal. Pada hari ini, hari Kamis 22 Agustus 2019, sesi 2 dimulai pukul 5. Perkenalkan dulu, saya Amalia, saya yang akan memoderasi. Dari Yayasan Syiarul Islam. Hari ini Ibu Daryatining dan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dengan materi sepertinya inspiring story lagi ya Bu ya. Iya Bu. Oh ya, dengan judul saya tak akan mampu terbang. Silakan Pak. Langsung saja. Ya. Terima kasih kepada Bu Amalia yang sudah memberikan waktunya kepada saya sebagai moderator untuk menemani center menyampaikan. Ya, perkenalkan saya Syakir Niam dari Yayasan Islam atau Yasis Tegal. Dan kali ini sebelumnya suara saya jelas. Jelas Pak? Ya, menggema. Iya. Jelas. Oke. Ya, dengan materi urung. Ya. Sebagai awal mungkin saya juga termasuk yang penasaran sebagai moderator ya. Mungkin ini adalah bagian penyampaian, tapi apa itu dan bagaimana caranya, saya kira dialog juga saya menyampaikan terlebih dahulu. Saya persilakan pada Bu dari sini. Ya, saya perkenalkan dulu ya. Ini adalah Bu dari Komisi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Monggo Bu dari Nggih. Matur nuwun untuk Bapak moderator Bapak Syair Niam Eskom dan host Ibu Amalia Nurdiani. Kali ini saya mengambil materi seperti di sesi sebelumnya. Intinya adalah untuk memotivasi kita nih Bapak Ibu. Judulnya ini Burung dengan 11 Sayap oleh Gede Prama. Saya sendiri juga masih menebak-nebak apa sih arti dari tulisan ini. Saya juga ingin nanti dapat masukan Bapak Ibu semua yang intinya memberi motivasi pada kita untuk ke arah yang lebih baik, khususnya di dalam menghadapi
kita melayani peserta didik. Kita mulai, Bapak Ibu. Saya hanya membacakan ini mungkin sebuah ilustrasi atau sebuah cerita. Saya bacakan begini. Seorang teman dengan potensi tinggi mengeluh berat setelah pindah-pindah kerja di lebih dari 5 tempat. Tadinya saya pikir ia mencari penghasilan yang lebih tinggi. Setelah mendengarkan dengan penuh empati, rekan ini rupanya mengalami kesulitan dengan lingkungan kerja. Di semua tempat kerja sebelumnya, dia selalu bertemu dengan orang yang tidak cocok. Di sini tidak cocok dengan atasan, di situ bentrok dengan rekan sejawat, di tempat lain malah diprotes bawahan. Kalau rekan di atas berhobi pindah-pindah kerja, seorang sahabat saya yang lain punya pengalaman yang lain lagi. Setelah berganti istri sejumlah 3 kali, dengan berbagai alasan yang berbau tidak cocok, ia kemudian merasa capek dengan kegiatan berganti-ganti pasangan ini. Seorang pengusaha berhasil punya pengalaman lain lagi. Setiap kali menerima orang baru sebagai pimpinan puncak, ia senantiasa semangat dan penuh optimis. Seolah-olah orang baru yang datang pasti bisa menyelesaikan semua masalah. Akan tetapi, begitu orang baru ini berumur kerja lebih dari 1 tahun, maka mulailah kelihatan busuk-busuknya. Dan ia pun mulai capek dengan berganti-ganti pimpinan puncak ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat digabung menjadi satu, seluruh cerita ini menunjukkan bahwa kalau motif kita mencari pasangan, entah pasangan hidup maupun pasangan kerja, adalah mencari orang yang cocok di semua bidang, sebaiknya dilupakan saja. Bercermin dari semua inilah, maka seringkali saya ungkapkan di depan lebih dari ratusan forum bahwa fundamen paling dasar dari manajemen sumber daya manusia adalah manajemen perbedaan yang mencakup dan hal mendasar adalah perbedaan dan mentransformasikan perbedaan sebagai kekayaan. Nah ini sayangnya kendati idenya sederhana, namun implementasinya memerlukan upaya yang tidak kecil. Ini bisa terjadi karena tidak sedikit dari kita yang menganggap diri seperti burung yang bersayap lengkap, Bapak Ibu. Bisa terbang, dalam artian kita bisa hidup dan bekerja sendiri tanpa ketergantungan pada orang lain. Padahal, meminjam apa yang pernah ditulis Luciano de Crescendo, kita semua sebenarnya lebih mirip dengan burung yang bersayap sebelah. Dan hanya bisa terbang kalau mau berpelukan erat-erat bersama orang lain. Demikian. Bapak Ibu, kita boleh berpendapat lain, namun pengalaman, pergaulan, dan bacaan kita menunjukkan dukungan yang amat kuat terhadap pengandaian burung bersayap sebelah terakhir. Di perusahaan hampir tidak pernah, ini penulis saya bertemu pemimpin berhasil
tanpa kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Di keluarga, tidak pernah saya temukan keluarga bahagia tanpa kesediaan sengaja untuk berpelukan dengan anggota keluarga yang lain. Di tingkat pemimpin negara, orang sehebat Nelson Mandela dan Kim Dae-jung bahkan mau berpelukan bersama orang yang dulu pernah menyiksanya. Lebih-lebih kalau kegiatan berpelukan ini dilakukan dengan penuh cinta. Ia tidak saja merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, mentransformasikan kegagalan menjadi keberhasilan, namun juga membuat semuanya tampak indah dan menyenangkan. Makanya penulis buku Chicken Soup for the Couple Soul, maaf, bahasa Inggris saya masih belepotan, mengemukakan cinta adalah rahmat Tuhan yang terbesar. Demikian besarnya makna dan dampak cinta, sampai-sampai ia tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Rugi besarlah manusia yang selama hidupnya tidak pernah mengenal cinta. Ia seperti gunung yang tidak pernah sampai di puncak gunung, capek, lelah, penuh perjuangan, namun sia-sia. Ini semua mendidik saya untuk hidup dengan pelukan cinta. Di pagi hari, ketika bangun dan membuka jendela, saya senantiasa berterima kasih akan pagi yang indah dan mencari-cari lambang cinta yang bisa saya peluk. Entah itu pohon bonsai di halaman rumah, ikan koi di kolam, atau suara anak yang rajin menonton film kartun. Begitu keluar dari kamar tidur, akan indah sekali hidup ini rasanya kalau saya mencium anak atau pasangan hidup kita. Melihat burung gereja yang memakan nasi yang sengaja diletakkan di pinggir kali, juga menghasilkan pelukan cinta tersendiri. Demikian juga dengan di kantor. Godaan memang ada banyak sekali, dari marah, stres, frustasi, egois, sampai dengan nafsu untuk memecat orang. Namun, begitu saya ingat karyawan dan karyawati bawah yang bekerja penuh ketulusan dan menghitung jumlah perut yang tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan, energi pelukan cinta entah datang dari mana. Kembali ke pengandaian awal tentang burung dengan 11 sayap. Tuhan memang tidak pernah melahirkan manusia yang sempurna. Kita selalu lebih di sini dan kurang di situ. Atau sebaliknya, kesombongan atau keyakinan berlebihan yang menganggap kita lebih sukses sendiri tanpa bantuan orang lain hanya akan membuat kita bernasib sama dengan burung yang bersayap sebelah, namun memaksakan diri untuk terbang. Sepintar dan sehebat apapun kita, tetap kita hanya akan memiliki 11 sayap. Mau belajar, berjuang, berdoa, bermeditasi, atau sebesar dan sehebat apapun usaha kita, semuanya akan diakhiri dengan jumlah sayap yang hanya 11. Oleh karena alasan inilah, saya selalu ingat pesan seorang rekan untuk memulai kehidupan setiap hari dengan pelukan. Entah itu memeluk anak, memeluk pasangan kita, memeluk kehidupan,
memeluk alam semesta, memeluk Tuhan, atau di kantor memulai kerja dengan memeluk orang lain. Demikian Bapak Ibu guru hebat, apa yang bisa saya sampaikan ini merupakan motivasi buat kita. Monggo kita bisa menilik diri kita masing-masing bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, pasti butuh sayap sebelah yaitu orang lain. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Moderator. Ya, terima kasih pada presenter yang sudah menyampaikan isi dari materinya terkait dengan motivasi yang sangat menarik sekali ya. Bagaimana hidup ternyata kita kalau sendirian berarti masih sebelah sayapnya. Ya, saya sebagai moderator menyampaikan dan menawarkan kepada para peserta barangkali ada yang mau disampaikan, tanggapan atau pertanyaan yang lainnya. Silakan. Ada? Atau kalau mau disampaikan chat juga bisa. Kalau begitu saya mau bertanya ya. Monggo Bapak. Ya berarti mungkin kalau kita lihat di saya punya pengalaman itu pernah bekerja di di pengadilan agama Bu. Gimana kalau perceraian di situ banyak Bu. Ya, pernikahan 3 bulan sudah cerai, lebih cepat belum ada dan sebagainya. Dalam pengertian sayap itu lebih tepatnya gimana ya? Karena mungkin kita menemukan orang yang mungkin awalnya cocok, kemudian memang lama-kelamaan tidak bisa disatukan. Tapi malah kemudian ketika sudah dipisah dan bertemu lagi dengan seseorang lagi. Nah, pengertian dari sayap ini apakah tadi sayap yang tepat atau sayap yang tepat itu seperti apa? Jadi pengalaman saya lihat di pengadilan agama tadi bagaimana ternyata bisa berpindah-pindah sayap, mungkin bahasa di sini ya. Sayapnya bisa berganti-ganti gitu. Apakah seperti itu? Bahkan saya punya teman, jadi ini mungkin lucu ya. Jadi di waktu SMA dulu bergaul, tapi mungkin karena dirinya minder dan sebagainya, ternyata dia merasa sendirian lebih baik. Alasannya saya introvert banget gitu. Ada yang mungkin yang introvert, extrovert. Iya betul. Dari kira-kira gimana pandangan dari kalian ini? Nanti mungkin ada Bapak Ibu yang lebih berpengalaman ya daripada saya. Yang intinya kita ini di sini sharing ya Bapak Ibu. Kalau burung itu kan harus sepasang, baru dia bisa terbang, bahkan bisa terbang jauh tinggi ke langit. Jadi itu tuh pasangan kita. Dan di paparan tadi, pasangan kita itu bukan berarti istri atau suami kita, bukan. Tapi pasangan di mana kita berada. Entah itu teman di tempat kerja, di masyarakat ataupun di mana saja ya. Maka kasus itu tadi kalau di pengadilan agama ada perceraian terjadi berarti memang dia sayapnya tidak cocok
Untuk terbang itu dia mungkin keberatan, jadi dia dapat sayap, tapi untuk terbang susah sekali. Berarti ini memang sayapnya tidak cocok untuk dipasangkan, seperti itu. Mungkin dia nanti ganti lagi, dapat sayap yang cocok, yang terbangnya itu bisa tinggi. Menurut saya seperti itu, nggih Bapak. Mungkin Bapak Ibu yang lain punya pendapat yang berbeda dengan saya yang bisa menguatkan untuk sharing kita sore hari ini. Jadi kalau menurut saya itu pasangan dimanapun kita berada, bukan hanya untuk pasangan suami atau istri yang kita hadapi dimanapun. Ngaten Bapak. Monggo, matur nuwun. Terima kasih. Saya tawarkan kembali kepada peserta yang lain. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Kalaupun tidak ada mungkin dicukupkan ya. Mungkin dari Bu Dayati ini menyampaikan kesimpulan atau closing statement. Ji Bapak Ibu guru hebat, di sini burung dengan sayap sebelah menginspirasi kita semua bahwa dimanapun kita berada, kita tidak boleh mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya saat ini ya Bapak Ibu, saya bisa membuat flyer, saya bisa presentasi ini karena saya banyak dibantu oleh Bapak Ibu yang ikut di VCT Batch 5 ini. Ya, kalau boleh saya sampaikan yang paling dekat yang saat ini itu Ibu Sari, Bapak Pujo, Bapak Ibu guru yang hebat lainnya juga membantu saya. Itu kalau saya tidak dibantu, mana mungkin saya bisa presentasi sore hari ini. Jadi jangan kita lupakan siapapun yang ada di sebelah kita itu merupakan sayap. Jadi kita tidak bisa menyombongkan diri kita, tidak bisa menunjukkan kemampuan kita tanpa orang lain yang ada di sebelah kita. Karena itu mari kita introspeksi diri kita bahwa siapapun yang ada di sekitar kita itu adalah sayap kita supaya kita bisa terbang, bisa mencapai apa yang kita tuju. Jadi Bapak Ibu guru hebat, kita ingat-ingat betul bahwa kita itu punya orang lain di sekitar kita. Ngaten Bapak Ibu, mohon maaf apabila paparan saya ini ada yang kurang berkenan, tapi yang jelas bagi diri saya ini sangat menginspirasi. Ngaten Bapak Moderator, matur nuwun. Terima kasih Bu Dayati yang telah menyampaikan, dan alhamdulillah berarti sudah berakhir untuk sesi 2 hari ini. Selanjutnya mungkin ada sesi selanjutnya ya, sesi dapat yang jamnya ada di WA jadwal. Jadi saya sebagai moderator mohon maaf dalam penyampaian ada kesalahan, dan saya juga banyak terima kasih kepada petugas pada hari ini juga para peserta. Demikian dari kami. Saya serahkan lagi ke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dayati atas presentasinya. Karena memang manusia itu makhluk sosial. Seorang atlet hebat pun butuh pelatih, bukan karena pelatihnya lebih hebat sehingga atletnya menjadi atlet hebat, tapi karena seorang atlet membutuhkan seseorang yang bisa melihat hal-hal yang tidak dapat dia lihat sendiri, termasuk kita juga pasti butuh dengan orang lain. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat atas partisipasinya pada sore hari ini. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan.
Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.